Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Banyak orang yang bilang kalau virus ini adalah virus yang paling creepy dan juga paling membahayakan. Nah, namanya adalah Mandela.exe. Ini bukan Nelson Mandela, tidak ada kaitannya sama sekali ya. Ini hanya sebuah nama. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari malware-nya kayak gimana. Saya mendapatkan malware-nya itu dalam berbentuk zip. Nah, dan ternyata pas setelah saya ekstrak, ternyata ada folder yang namanya adalah ini, Not Scary File, yang dimana isinya akan ada dua file. Satu adalah malware itu sendiri, dan juga readme-nya dari Notepad. Nah, sekarang kita akan lihat nih, lihat dari ikonnya saja, ini seperti sudah creepy banget gitu. Ini sebenarnya icon-icon yang mungkin kalau teman-teman bisa lihat itu kayak icon program yang tidak ada ikonnya gitu. Jadi secara default mungkin kurang lebih kayak gini gitu tampilannya. Terus kalau misalnya kita lihat dari file readme-nya, di sini akan ada informasi dari malware-nya itu sendiri. Ini kategorinya adalah Trojan dan bisa merusak Windows secara langsung. Ini sudah pasti akan merusak Windows teman-teman. Jadi jangan lakukan ini di PC asli, apalagi teman-teman minta filenya. Ya walaupun ini sebenarnya tersedia di tempat umum gitu ya. Nah, pembuatnya adalah Cyber Soldier. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang pencinta virus, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu dengan channel ini. Dia, Cyber Soldier ini, selalu mereview virus-virus, entah itu buatan dia maupun buatan orang lain di luar sana. Itu banyak banget, teman-teman bisa kunjungi saja. Dan di sini dia membuildnya menggunakan bahasa ini, bahasa C. Tapi bahasa C-nya ini sangat unik sekali. Teman-teman nanti akan saya tunjukkan deh bagaimana virusnya ini katanya creepy atau tidak. Apakah yakin virus ini creepy? Sekarang kita akan lihat. Nah, di sini adalah katanya very destructive Trojan. Jadi sangat merusak. Udah pasti merusak, nggak akan mungkin nggak merusak gitu. Jadi teman-teman jangan lakukan di PC asli tanpa menggunakan virtual PC seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari filenya. Di sini filenya agak besar loh. Ukurannya adalah 15,1 MB. Kalau kita lihat dari propertiesnya, di sini detailsnya hanya ada tulisan ini, nothing is worth the risk. Ini akan adalah kata-kata yang bakal muncul nanti setiap teman-teman melihat payloadnya dari virus ini. Virus ini itu sebenarnya kategorinya adalah GDI, tapi GDI-nya tuh unik sekali. Dibuat kayak creepy-creepy kayak gitu. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Dan di sini, oke, tidak ada keterangan lagi kecuali tulisan ini. Yang dimana ini yang menjadi trademark dari virus ini. Karena tulisan ini bakal banyak banget muncul. Saya kasih tahu ya, seperti itu. Dan teman-teman mungkin di sini mohon maaf ya, kalau teman-teman di sini ada yang tidak suka dengan tampilannya, dengan foto-foto yang nanti bakal muncul, yang agak sedikit horor dan juga creepy, dan juga ada beberapa mungkin tampilan yang mungkin teman-teman tidak merasa enak, mohon maaf ya, teman-teman mungkin bisa di-skip aja. Karena ini memang benar-benar creepy dan didesain untuk mungkin sedikit dibuat kayak horor-horor gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung saja untuk jalankan. Di sini saya menggunakan Windows 8.1 karena tadi katanya minimal menggunakan Windows 7 itu bisa. Sekarang kita akan coba di Windows 8.1 biar nggak bosan aja gitu ya. Sekarang kita akan langsung jalankan dan apa yang kira-kira akan terjadi. Kita yes dan inilah yang akan terjadi. Ada jendela peringatan terlebih dahulu. Oke, ini adalah jendela yang banyak dipakai oleh banyak mungkin bisa dibilang kreator-kreator dari virus gitu, yang dimana kalau misalnya kita lihat tuh runnya langsung bergerak segala macam, ini banyak dipakai juga. Mungkin kurang lebih juga dipakai di beberapa virus-virus yang kesannya horor gitu ya. Ini banyak banget gitu. Ini adalah program, adalah virus, malware, bukan sebuah program yang membantu kita, apalagi mempermudah pekerjaan kita. Ini akan langsung bisa ke physical hardware katanya seperti itu. Tapi kita menggunakan virtual PC, jadi aman di sini ya. Dan akan langsung membuat PC kita menjadi shutdown atau mungkin restart dan segala macam. Ya, karena virus ini menggunakan token privilege yang dimana bisa langsung mengakses atau membypass dari permission dari sistem file. Jadi makanya kenapa bisa langsung dimatikan secara langsung melalui anti-shutdown system. Teman-teman, ini sangat bahaya sekali ya. Jadi jangan lakukan ini di PC asli. Sekarang kita akan langsung run saja. Oke, kita run. Dan seperti biasa, virus GDI pasti akan menampilkan dua kali jendela peringatan. Apakah kamu yakin, benar-benar yakin ini adalah lost warning? Sekarang kita akan langsung yes aja ya. Apa yang akan terjadi? Dan lihat nih, virusnya di sini langsung hilang loh teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung yes. Dan inilah yang akan terjadi.
suaranya langsung membuat kaget ya. Mungkin teman-teman di sini langsung kaget. Mohon maaf ya. Oke, sekarang suaranya saya kecilkan dan inilah suara yang tiba-tiba akan muncul. Memang bikin kaget ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Sekali lagi, ini bukan hanya tampilannya saja yang bikin benar-benar berbahaya bagi PC-nya, tapi juga membuat mungkin teman-teman perasaan langsung tiba-tiba gitu ya. Kayak gitu. Emang seperti itu. Dan ini nih, lihat dari tampilannya, membuat PC kita seolah-olah kayak di apa nih. Langsung nih, PC kita tiba-tiba seperti ini dan langsung membuat PC kita seperti kayak desktopnya hilang nih. Tidak tahu kenapa gitu. Nah, seperti itu. Muncul horor-horor seperti ini. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya ada yang terkejut atau apa. Ini adalah tampilannya. Memang seperti ini. Oke, langsung nothing is worth the risk. Nothing is worth the risk. Ini kata-kata yang sangat muncul banget, yang bakal muncul banyak banget gitu di dalam PC kita. Dan suaranya memang bener-bener keras banget ya. Bahkan ini bisa dibilang merupakan virus yang kayaknya creepy katanya ya. Tapi kalau menurut saya ini bukan creepy, tapi lebih kayak virus GDI yang dibuat horor-horor banget gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang udah pernah nonton Windows XP Horror Edition, itu menurut saya justru lebih mungkin lebih creepy daripada ini gitu ya. Sekarang kita akan lihat lagi nih. Virusnya masih berjalan. Tadi PC-nya merestart dan sekarang PC kita akan memasuki tampilan ini. Nah, makanya kenapa virus ini ukurannya besar, karena ada video di balik virus ini. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang kenal yang namanya analog horror, ini mirip banget seperti itu. Tapi dibuat ala-ala Windows, dibuat ala-ala PC, yang dimana ini tampilannya dibuat oleh si Cyber Soldier sendiri. Ya, ala-ala analog horror seperti itulah. Tampilannya kotak, 4:3, terus ada tulisan-tulisan suara-suara kayak gimana, yang kayaknya horor gitu kalau misalnya teman-teman lihat di TV tabung gitu. Ya, analog horror mungkin teman-teman tahu sendiri gitu ya bagaimana gitu. Yang dimana ini ada suara-suara yang saya juga nggak tahu ini suaranya diambil dari cuplikan video mana atau bahkan dibuat oleh Cyber Soldier sendiri, saya juga kurang tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Tuh. Ya, ini video hanya editan ya. Pastinya hanya editan ditambah efek, ditambah segala macam dan sudah seperti ini. Kursor mouse kita nggak ada sama sekali di sini. Jadi habis restart langsung munculkan tampilan video seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kayak tidak ada hal yang ya selain kita menikmati virusnya, ya sudah hanya seperti ini saja gitu. Kita lihat gitu. Tanda seru dan segala macam. Nah, oke. Ini kayak seolah-olah kayak di-errorin. Padahal ini emang videonya seperti ini. Dan langsung tiba-tiba dihitamkan dan tidak ada tampilan apa-apa lagi. Seperti ini. Dan masih ada payload yang lebih lanjut. Ini adalah gambar yang nggak tahu ya apa. Nothing is worth the risk. Ini kata-kata yang sudah pasti bakal ada di virus ini. Kayak di blue screen kan, dan juga ada senyum creepy seperti ini. Oke. Apakah ini serem menurut teman-teman? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Restart lagi PC kita. Ya. Sekali lagi menggunakan token privilege, jadi mudah untuk bisa di restart tanpa perlu ada restarting seperti itu. Tidak perlu. Jadi benar-benar mengaksesnya langsung directly ke anti shutdown sistemnya. Oke, dibuat hitam putih lagi seperti ini. Dan ini payloadnya masih berjalan. Dan virus ini nanti diakhiri dengan master boot record kita akan di-replace. Pasti. Semua virus yang ciptaan GDI itu pasti rata-rata kayak gitu semua. Ini adalah virus GDI yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini itu permainannya hanya ada di bagaimana caranya membuat skripnya, menyusun skrip ininya, skrip alur cerita dari si filenya gitu tuh. Tiba-tiba tuh, saya padahal tidak mengklik apa-apa, tapi tiba-tiba tadi klik kanan muncul. Seperti itu. Tuh, tiba-tiba kayak ngedrag sendiri, terus juga layernya kayak ada error tuh, tiba-tiba sendiri. Dan segala macam. Tuh, mouse-nya juga pindah sendiri tuh. Mouse-nya pindah sendiri, padahal tidak saya gerakan. Klik kanan sendiri tiba-tiba. Terus juga ada yang lain tuh, tiba-tiba muncul-muncul seperti itu. Dan apakah di sini letak creepy yang sesungguhnya? Gitu. Klik kanan terus, padahal kursor mouse-nya nggak tahu ada di mana. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nothing is worth the risk. Itu kata-kata yang muncul lagi tuh. Ada jendela lagi. Dan kalau misalnya kita coba untuk buka nih, coba buka yang lain ya. Kita coba nih. Kalau buka ini kayaknya agak normal nih ya. Coba kita buka dulu aplikasi yang lain nih. Contohnya kita buka dulu file explorer.
tuh. Nothing is worth the risk. Semua kata-katanya adalah seperti itu. Terus juga ini ada tiba-tiba recycle bin dipindah. Terus juga kita mau ngeklik ini juga nggak bisa. Kita lihat file-file yang lain masih normal ini semuanya. Tidak ada yang dianeh-anehkan kecuali tampilannya udah mulai nih digerak-gerakin nih. Bahkan judul dari semua jendelanya itu pasti nothing is worth the risk. Nggak ada kata-kata lain selain itu. Semuanya tuh tiba-tiba langsung ada error nih, nggak tahu apa nih. 0000142 tiba-tiba langsung error tuh. Ada foto-foto yang creepy segala macem tuh. Seperti itu. Tuh ada foto-foto seperti ini, foto-foto creepy, dan juga ada tulisan-tulisan lagi, nothing is worth the risk. Pokoknya kata-katanya itu semua. Tuh. Tapi mouse kita masih normal sih dijalankan. Walaupun memang ini mau buka apapun udah nggak bisa semua tuh. Udah nggak bisa semua ini. Udah kayak keklik-klik sendiri gitu. Klik kanan sendiri gitu. Keklik kanan sendiri semua. Semuanya tuh seperti itu. Ada tampilan-tampilan yang mungkin kayak creepy-creepy seperti itu ya. Pokoknya semua jendela pasti ada tulisannya nothing is worth the risk. Kalau kita mau buka apapun tuh. Tiba-tiba NTVDM kita buka apa nih? Oke. Mungkin ada fitur yang dimana kita harusnya install itu dulu. Tapi sebenarnya walaupun nggak diinstal tetap masih bisa jalan kok sebenarnya. Ini hanya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip hanya ini ya, hanya kebutuhan yang mungkin sebenarnya opsional gitu. Seperti itu. Tapi masih bisa jalan kok. Walaupun tanpa tadi fitur tiba-tiba langsung muncul gitu ya. Nothing is worth the risk, nothing is worth the risk, nothing is worth the risk. Semuanya kata-kata seperti itu. Dan saya sudah tidak bisa menggerakkan mouse lagi karena mouse-nya sudah bergerak sendiri-sendiri. Buka apa, saya sudah tidak bisa mengendalikan mouse-nya karena mouse-nya nggak tahu kemana-mana ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini mouse-nya kayak gimana terus. Seperti itu. Oke, kita tunggu dan PC kita blue screen. Critical process died. Ya, ini adalah blue screen yang mungkin standar gitu ya. Standar dialami oleh kebanyakan dari komputer. Mungkin kalau teman-teman menggunakan Windows 10 kodenya bakal sedikit beda ya. Ada 0xC berapa gitu. Tapi yang pasti intinya adalah ini adalah blue screen yang biasa dialami. Kalau misalnya kita menggunakan Windows dan juga menggunakan virus ini, pasti critical process died yang akan dialami. PC kita blue screen seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya setelah nanti kita blue screen, PC-nya seperti ini, setelah kita restart, maka master boot record kita akan di-replace. Oke, sekarang saya akan langsung aja coba untuk restart paksa saja ya, karena di sini ternyata stuck di 0%. Mungkin karena virtual PC saya sudah terlalu berat untuk bisa ngebuat ini menjadi 100% gitu dari si blue screen-nya. Oke, sekarang saya akan coba dulu untuk inikan dulu ya, untuk saya coba restart paksa. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya saya restart paksa? Inilah yang akan terjadi. Master boot record kita di-replace. Dan ada kata-kata tagline-nya, nothing is worth the risk. Itu udah kata-katanya yang pasti akan ada. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba lagi kalau kita restart lagi. Apa yang terjadi? Ya sama, kejadiannya akan seperti ini lagi. Nothing is worth the risk. Kita restart paksa lagi. Nothing is worth the risk. Lagi. Dan ini artinya adalah master boot record kita sudah di-replace. Ya, ini adalah virus GDI. Tapi virus GDI-nya tidak seperti buatan Panpoza yang mungkin tampilannya banyak kayak gitu. Ini dibuat agak-agak creepy gitu ya. Ya mungkin menurut saya sih enggak sih. Tapi kalau menurut teman-teman misalnya ini paling creepy, mungkin bisa tuliskan ke kolom komentar. Menurut saya justru masih lebih creepy yang Windows XP Horror Edition. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah nonton, silahkan bisa cek aja di channel saya. Seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah virus ini berbahaya? Sebenarnya bisa dibilang virus ini efeknya sama seperti virus-virus GDI yang sudah pernah saya review gitu. Seperti memes atau buatan Panpoza yang begitu banyaknya. Ada yang namanya X apa-apa gitu. Terus ada sulfoxide, ada monoxide. Itu sama semua efeknya. Pasti akan membuat master boot record kita di-replace. Kalau misalnya teman-teman ngelihat virus-virus yang jadi jenisnya seperti itu, pasti datanya itu aman. Datanya aman, nggak akan kehapus. Tapi master boot recordnya yang hanya di-replace. Jadi teman-teman membutuhkan tool khusus gitu, yang dimana seperti membutuhkan tool seperti Hyren atau seperti apa, yang dimana harus memperbaiki dulu si master boot recordnya, baru teman-teman bisa ambil datanya. Kalau teman-teman langsung kayak gini dibuat fix MBR atau fix boot, nggak akan bisa.
Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk virus kali ini. Apakah menurut teman-teman ini sangat berbahaya, sangat menyeramkan? Berbahaya iya, menyeramkan iya? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kesalahan penjelasan juga bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya bukan ahli segalanya, tapi di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman dan juga ingin belajar bersama-sama bahwa mari kita belajar bersama-sama mengenai ya apapun itu yang berkaitan dengan komputer di luar pembahasan yang biasanya dibahas oleh pengguna-pengguna di luar sana. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.